Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa dengan NIM 21016170 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pewara untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ermawati. Subtopik kali ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian pewara, protokol, dan protokoler. Yang kedua, jenis pewara. Dan yang ketiga, susunan cara dan skenario acara praktik pewara. Pengertian pewara. Pewara ini adalah pemandu acara, adalah orang yang memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu acara yang dipandunya. Seorang pembawa acara harus mampu mengendalikan sebuah acara dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, seorang pemandu acara dituntut memiliki keterampilan dan kreativitas tinggi untuk membangun suasana yang nyaman. Tanpa adanya keterampilan dan kreativitas dari pemandu acara, suatu acara akan berjalan biasa sehingga para audiens atau tamu akan bosan dan jenuh. Hal ini disebabkan keterampilan dan kreativitas suatu sudah menjadi syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang menjadi pemandu acara, baik sebagai pembawa acara, di acara resmi atau tidak resmi. Keterampilan dan kreativitas yang harus dimiliki seperti cara berbicara, cara membangun suasana, cara berkomunikasi dengan para audiens, dan lain-lain. Belakangan ini, pewara menjadi salah satu profesi yang banyak menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda untuk menekuninya. Menjadi seorang pewara, selain dapat membawa seorang menuju jenjang popularitas, ternyata secara ekonomis dapat menjadi profesi yang menjanjikan sebagai sumber pendapatan. Akan tetapi, menjadi seorang pewara bukanlah suatu hal yang mudah. Ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi, antara lain paling tidak memiliki penampilan menarik, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki keterampilan berbahasa yang baik dan benar, memiliki warna suara yang berkarakter dan olah vokal yang baik, berpengetahuan luas dan berjiwa periang, atau memiliki sense of humor, serta memiliki pergerakan tubuh yang mengesankan. Dalam pelaksanaan suatu acara, pewara mempunyai tugas pokok yaitu yang pertama membuka acara, memandu acara, dan menutup acara. Dalam membuka acara, pewara mesti menunggu isyarat dari pelaksana kegiatan atau panitia bahwa acara dapat dimulai. Setelah menerima isyarat, pewara membuka acara dengan diawali salam pembuka dan sapaan penghormatan kepada tamu terhormat atau VVIP atau VIP serta undangan lainnya. Dalam memandu acara, pewara mempersilahkan seseorang untuk menyampaikan laporan sambutan, pidato, atau ceramah. Dalam hal ini, pewara cukup dengan mengkonsentrasi diri pada judul acara dan nama pembicara. Apabila seseorang pembicara memiliki gelar atau pangkat, sebutkan nama, gelar, dan pangkat itu dengan benar. Bagi sebagian orang, nama, gelar, dan pangkat dianggap suatu hal yang biasa dan tidak dipermasalahkan apabila dalam menyebutkannya terjadi kesalahan. Akan tetapi, bagi orang-orang tertentu, nama, gelar, dan pangkat memiliki nilai penting sehingga harus disebutkan dengan benar. Berdasarkan pengalaman, tidak jarang seorang pewara dikomplain tidak profesional oleh seorang pembicara hanya karena salah menyebut nama, gelar, serta pangkat. Sebagai tugas terakhir seorang pewara adalah menutup acara. Untuk tugas ini terdapat beberapa versi bahasa atau kalimat penutup. Pewara dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada tanpa melupakan salam penutup. Bagi seorang pewara, suatu hal yang penting diperhatikan adalah etika atau tata kesopanan.
Adapun etika seorang pewara antara lain adalah yang pertama, apabila acara dibuka dengan posisi berdiri, maka hingga acara berakhir, pewara harus tetap berdiri. Ketentuan ini tidak berlaku bagi acara yang durasinya panjang seperti wisuda. Pewara tidak mempersilahkan pembicara atau pengisi acara berikutnya sebelum pembicaraan terdahulu tiba di tempat duduk semula. Yang ketiga, pewara tidak mengulas atau mengomentari isi pidato atau ceramah pembicara. Yang keempat, pewara tidak tertawa dengan terdengar oleh hadirin kecuali acara hiburan. Dan yang terakhir, pewara tidak meninggalkan tempat sebelum acara berakhir. Pengertian protokol. Protokol adalah serangkaian aturan dalam suatu acara untuk memberi penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang menyangkut tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai dengan kedudukan dan martabat jabatannya. Protokol semestinya tidak hanya dipahami oleh panitia pelaksana, tetapi juga harus dipahami oleh para undangan. Tidak jarang terjadi seorang undangan bertemu undangan lain yang merupakan sahabatnya karena lama tidak bertemu, maka undangan tadi mempersilahkan temannya duduk di sebelahnya. Padahal berdasarkan protokol, tempat itu bukan untuk undangan tersebut. Hal-hal seperti itu sebenarnya bukan merupakan persoalan mendasar, namun dapat mengganggu kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan acara. Pengertian protokoler. Protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan atau kantor maupun masyarakat. Secara etimologis, istilah protokol dalam bahasa Inggris protocol, bahasa Prancis protocole, bahasa Latin protocol dan bahasa Yunani protocolon. Jenis pewara. Yang pertama, Master of Ceremony atau MC. MC adalah pemandu acara-acara informal seperti acara hiburan, misalnya konser musik, perayaan ulang tahun, resepsi pernikahan, dan sebagainya. MC mengerahkan memandu jalannya acara tahap demi tahap. Biasanya MC adalah untuk acaranya yang bersifat off-air. Yang kedua, pembawa acara atau PA. Disebut juga pewara, yaitu pemandu sebuah acara formal atau seremonial. Tugasnya sama dengan MC, namun di acara seremonial atau acara formal, instansi atau acara kenegaraan. Yang ketiga, host. Host adalah sebutan umum bagi pembawa acara, khususnya acara televisi dan radio. Host dalam bahasa Inggris berarti tuan rumah. Biasanya pada acara televisi yang mendatangkan bintang tamu, pemandu acaranya disebut host. Seperti acara talk show, penyiar radio juga disebut dengan host, yaitu radio host. Yang keempat, presenter. Secara bahasa, presenter artinya penyaji atau penampil, yaitu orang yang menampilkan sebuah acara atau pertunjukan. Orang yang melakukan presentasi juga disebut presenter. Di Indonesia, presenter identik dengan penyiar televisi atau TV presenter. Penyiar radio juga disebut presenter, yaitu radio presenter. Tugas presenter adalah menyajikan atau menghadirkan to present sebuah acara program siaran. Presenter TV yaitu orang yang mempersembahkan, membawakan, memandu atau menyajikan sebuah acara televisi seperti program berita atau news present, penyaji berita, acara musik, talk show, quiz, dan sebagainya. Yang kelima, moderator. Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur, dan memandu jalannya acara diskusi, dialog, debat, seminar, workshop, atau lokal karya. Ia menjadi penengah dan mengatur lalu lintas pembicaraan. Yang keenam, penyiar. Penyiar adalah orang yang memandu acara siaran radio dan televisi. Namun di Indonesia, penyiar identik dengan penyiar radio. Penyiar disebut juga radio announcer.
radio host, radio personality, atau radio DJ, yaitu orang yang memandu atau membawakan sebuah acara atau program siaran radio, misalnya siaran berita, siaran musik, siaran talk show, dan sebagainya. Yang keenam, announcer. Announcer secara bahasa artinya orang yang mengumumkan. Istilah announcer sering diterjemahkan sebagai dan identik dengan penyiar radio atau radio announcer. Ada satu profesi yang harus disebut announcer tapi bukan penyiar, yaitu orang yang bertugas mengumumkan, to announce beragam informasi di sebuah audioline, supermarket, pameran, bazar, atau pemandu di arena balapan. Orang yang mengumumkan petinju atau pegulat yang akan berlangsung juga disebut announcer. Pada umumnya, announcer dikategorikan sebagai profesi penyiar radio atau televisi. Susunan acara dan skenario acara praktik pewara. Susunan adalah susunan materi-materi acara yang akan mengisi suatu acara. Materi acara ini biasanya dirancang oleh protokoler, lalu diserahkan kepada pewara. Susunan acara ini berisikan urutan-urutan acara yang akan dibawakan atau dibacakan pada saat acara berlangsung, dan biasanya berisikan garis-garis besar acara saja. Materi acara disusun sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni logis dan pantas sesuai dengan bentuk acara. Untuk materi acara yang berupa pidato atau pembicaraan seperti laporan sambutan atau sepatah kata, disusun dengan urutan dari yang jabatan terendah dulu. Misalnya susunan acara pembukaan seminar, yang pertama pembukaan oleh pewara, yang kedua laporan ketua panitia, yang ketiga sambutan dari dekan FBSS, yang keempat sambutan sekaligus membuka seminar secara resmi oleh rektor UNP, yang kelima pembacaan doa, dan yang keenam penutup oleh pewara. Jadi, untuk menyusun acara, jabatan ketua lebih rendah dari jabatan dekan, maka laporan ketua panitia dulu, baru sepatah kata atau sambutan dekan. Begitu pula jabatan dekan lebih rendah dari rektor, maka dekan dulu yang berbicara, sesudah itu baru rektor. Begitu seterusnya. Susunan acara ini boleh dibacakan oleh pewara waktu membuka acara. Kalau urutan materinya tidak terlalu banyak, lebih baik dibacakan. Apalagi kalau sudah ada dalam undangan, tidak perlu dibacakan lagi oleh pewara karena akan menghabiskan waktu saja. Setelah materi disusun, maka untuk memudahkan pewara sebaiknya materi ini dipindahkan ke dalam skenario acara. Skenario acara merupakan gambaran utuh dari aba-aba pelaksanaan acara yang dibawakan atau dibacakan oleh pewara, mulai dari awal sampai akhir. Acara ditulis oleh pewara dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaannya acara. Karena skenario ini boleh dibacakan saja lagi oleh pewara sewaktu acara berlangsung. Pewara hanya tinggal menyesuaikan saja lagi dengan intonasi, tempo, nada, dan mimik serta ekspresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketentuan harus atau tidaknya seorang pewara menulis skenario acara tergantung pada yang pertama, pewara itu sendiri. Kalau ia ingin lancar dan tidak terbata-bata sewaktu membawakan acara, terutama acara resmi. Yang kedua, dewan juri. Kalau pewara dalam suatu kegiatan lomba, biasanya dalam lomba juri ingin melengkapi nilai peserta dengan kemampuan pewara menulis skenario acara, terutama bahasanya. Untuk acara hiburan atau bebas, jarang orang menulis skenario acaranya, kecuali dalam lomba saja. Hal ini terjadi karena cukup sulit menuliskan uraian yang begitu banyak, apalagi untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pewara dalam acara ini boleh berkomentar dengan menarik agar acara terkesan hidup dan marak, tidak kaku seperti dalam acara resmi. Pada waktu menulis skenario acara harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama,
pemakaian atau penulisan harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau baku. Yang kedua, pemakaian atau pemilihan kata harus sesuai dengan topik acara, tepat dan bervariasi. Yang ketiga, penulisan kalimat harus efektif agar mudah dimengerti, logis dan menarik. Yang keempat, perhatikan penulisan nama, pangkat dan gelar seseorang jangan sampai salah. Jika satu orang disebut pangkat dan gelarnya yang lain juga harus disebut. Jika satu orang tidak disebut, maka yang lain juga tidak disebut. Thanks for watching.